Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, kemudahan untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk pertemuan ke-14 ini Ibu mau menyampaikan subbab tentang inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, Ibu jelaskan ya, jenis-jenis inflasi ya. Jenis inflasi ada 4. Ada inflasi ringan. Nah, inflasi ringan ini itu inflasi berkisar 10% per tahunnya ya. Kemudian yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi berkisar 10% sampai 30% per tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu inflasi yang berkisar antara 30% sampai 100%. Kemudian yang keempat adalah hiperinflasi. Kalau hiperinflasi ini adalah inflasinya itu lebih dari 100% ya per tahunnya. Kemudian ada penyebab dari inflasi ya. Apa itu penyebabnya? Ada 3. Yaitu tarikan permintaan ya, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah adanya dorongan biaya, cost push inflation ya, yang kedua. Yang ketiga adalah ekspektasi masyarakat atau expectation ya, itu yang ketiga. Oke ya. Dari penyebab inflasi, Ibu akan menjelaskan dari masing-masing penyebabnya. Nah, penyebab yang pertama itu adalah kenaikan permintaan. Nah, kenaikan permintaan ini disebabkan karena apa? Permintaan barangnya lebih besar dari penawaran barang, sehingga tidak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan, maka perlu apa? Harga dinaikkan. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, inflasi karena kenaikan ini disebut sebagai demand pull inflation. Kemudian, meningkatkan anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis juga meningkatkan permintaan. Penyebab berikutnya, inflasi terjadi jika pajak diturunkan atau konsumen enggan menabung dan suka membeli barang. Nah, itu penjelasan untuk permintaan naik ya, atau kenaikan permintaan dari penyebab inflasi tadi. Kemudian di situ Ibu sajikan mengenai kurva demand pull inflation. Nah, di situ tadi terjadi apa? Harga naik. Kalau harga naik ya, jadi di situ harga naik, permintaannya naik. Di sini penyebab pertama adalah permintaan naik ya, permintaan naik. Sehingga akan menyebabkan di situ apa? Harga pun juga naik. Sehingga di situ menyebabkan kurva ya, kurva permintaan atau AD1 bergeser ke AD2 atau agregat demand atau kurva permintaan bergeser dari AD1 bergeser di AD2 ya, bergeser ke kanan. Kemudian untuk penawarannya atau AS, agregat supply ya, di sini itu tetap ya. Kemudian keseimbangannya pun juga berubah ya, dari E1 menjadi E2. Nah, inflasi disebabkan oleh permintaan agregat bertambah sehingga kurva AD bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan. Akibatnya harga naik dari P1 menjadi P2. Nah, itu kurva. Berikutnya, kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi itu menyebabkan inflasi yang disebut dengan cost push inflation. Nah, kenaikan harga ya, faktor-faktor produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nah, kalau biaya-biaya produksi naik, otomatis harga jual pun juga naik ya, sehingga keseimbangan pasar pun juga berubah
ya dari harga sekarang yang lebih mahal dari sebelumnya. Tuh. Nah, sekarang ada kurva push inflation. Nah, kurva push inflation ini ya, itu jumlah produksinya turun dari Q2 ya, dari Q1 ya, Q1 dari Q1 bergeser menjadi Q2. Karena apa kok bisa menurun produksinya? Karena biayanya di situ apa? Naik. Sehingga ya menyebabkan harganya juga naik ya. Maaf, di sini adalah P1, ini P2 ya. Di situ harganya juga naik dari P1 bergeser menjadi P2. Ya, yang menyebabkan kurva permintaan ya. Jadi AS1 ya, agregat supply 1 bergeser menjadi agregat supply 2 atau penawaran dari penawaran 1 bergeser ke penawaran 2. Tapi di sini untuk grafik permintaannya itu tetap ya sebesar AD ini. Nah, inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi ya sehingga menggeser kurva AS1 menjadi AS2 bergeser ke kanan ke atas ya. Akibatnya harganya akan menjadi naik. Oke, itu ya, itu kurva push inflation. Kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi? Itu ada 3 ya. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan non moneter atau kebijakan real. Nah, kebijakan fiskal itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang apa? Keuangan. Ya, di bidang keuangan melalui Bank Sentral atau BI yang mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang mengatur di situ pengeluaran ya, pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Berikutnya, kebijakan non moneter. Kalau kebijakan non moneter di sini adalah kebijakan di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke. Dari ketiga kebijakan tersebut, Ibu akan jelaskan bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Nah, dari bentuk kebijakan moneter di situ ada 3 ya. Ada penetapan cadangan minimum, ada operasi pasar terbuka, ada kebijakan diskonto. Nah, apa itu penetapan cadangan minimum? Nah, penetapan cadangan minimum adalah jika bank sentral ingin memperkecil jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral bisa menaikkan tingkat cadangan minimum atau tingkat kasnya yang harus dipenuhi oleh bank umum. Itu ya, cadangan minimum itu ya, tingkat kasnya. Berikutnya, operasi pasar terbuka, open market operation. Nah, di sini bank sentral melakukan intervensi di pasar uang melalui pasar terbuka. Dengan apa? Dengan cara menjual berbagai surat berharga. Contohnya obligasi, SBI, ada SPBU. Nah, kalau operasi pasar terbuka itu berarti bank sentral ya untuk mengatasinya harus menjual surat-surat berharga ya, bisa bentuk obligasi, SBI dan SPBU-nya. Lanjut ya. Yang terakhir adalah kebijakan diskonto, di mana bank sentral menaikkan tingkat bunga atau tingkat suku bunga bank ya, peminjaman yang dikenakan pada bank umum. Sebagai akibat bank umum akan mengurangi peminjaman uangnya kepada bank sentral sehingga uang yang beredarnya semakin sedikit. Jadi kalau bank sentral itu meningkatkan suku bunga bank, maka di situ yang menyebabkan bank umum akan mengurangi pinjamannya ya. Akan mengurangi pinjamannya. Karena apa? Uang yang beredar semakin sedikit. Gitu ya. Jadi ada 3 kebijakan ya. Tadi 3 kebijakan moneter ya. Ada meningkatkan cadangan minimum, kemudian di situ ada pasar terbuka dan ada kebijakan diskonto. Itu untuk yang moneter. Sekarang yang bentuk kebijakan fiskal yang seperti apa? Ada 2. Ada menurunnya pengeluaran pemerintah
ya, menurunnya pengeluaran pemerintah yang menyebabkan permintaan barang dan jasa berkurang. Ya, jasa barang berkurang, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun juga berkurang. Akhirnya kalau seperti itu akan menekan namanya inflasi. Kemudian kebijakan fiskal kedua adalah menaikkan pajak. Menaikkan pajak di sini yaitu menyebabkan pendapatan masyarakat untuk dibelanjakan ya, atau disposable income ya. Jadi menyebabkan pendapatan masyarakatnya berkurang ya, sehingga akan menyebabkan pengurangan permintaan konsumsi. Kalau pendapatan masyarakat berkurang, otomatis konsumsinya juga berkurang. Akibatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, dan ini inflasi dapat diturunkan. Jadi kalau menaikkan pajak, insya Allah inflasi dapat diturunkan, gitu ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah kebijakan real. Ada dua, yaitu menaikkan hasil produksi, kemudian ada mengendalikan harga. Nah, menaikkan hasil produksi maksudnya kalau terjadi inflasi biasanya terjadi ketidakseimbangan antara demand permintaan dan supply penawaran. Sehingga demand-nya lebih besar dari supply atau penawaran, maka harga akan naik ya. Jika produksi dapat ditingkatkan, maka permintaan masyarakat dapat terpenuhi sehingga inflasi tidak akan terjadi. Nih. Kemudian yang kedua, mengendalikan harga. Harga yang tidak naik ya, harga agar tidak naik, maka pemerintah di situ mengendalikan dengan cara apa? Pengawasan. Sehingga pemerintah di situ menetapkan harga tertinggi yang boleh ditetapkan oleh pengusaha ya. Jadi pengusaha tidak boleh menetapkan harga lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika di situ terjadi, maka pemerintah akan memberikan suatu tindakan. Itu. Kemudian dampak inflasi ya. Dampak inflasi ada 4 ya. Yang pertama adalah bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap ya. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan karena uangnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan. Sebaliknya, jika orang yang penghasilannya itu mengandalkan keuntungan seperti pengusaha, dia tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Ya. Yang kedua, dampak bagi para penabung. Dampaknya bagaimana? Inflasi ini akan menyebabkan orang enggan menabung, tidak mau menabung karena nilai mata uangnya semakin menurun. Yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah dampak bagi debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang meminjamkan. Kalau kreditur adalah pihak yang meminjam. Nah, sekarang dampaknya bagi debitur. Debitur justru menguntungkan karena pada saat pembayaran hutang ya, kreditur ini pembayar hutang ke kreditur maksudnya ya, nilai uang lebih rendah dibanding saat meminjam. Sedangkan kalau kreditur justru inflasi akan merugikan karena nilai pengembaliannya lebih rendah jika dibanding saat peminjaman. Ya, itu. Kemudian yang terakhir itu bagi produsen atau pengusaha. Nah, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh itu lebih tinggi dari biaya produksinya. Tetapi jika nanti terjadi kenaikan biaya produksi, maka akan mengakibatkan atau merugikan produsen, sehingga produsen tidak akan memproduksi lagi seperti itu ya. Nah, di situ dampak inflasi bagi beberapa pihak ya. Di situ nanti bisa kalian baca. Oke. Jadi cukup sekian ya, itu ada yang Ibu sampaikan, cuman itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.